sore semuanya, salam Nyawici. Kita ketemu lagi di Cerita Kinanti. Tamu kali ini sangat cantik sekali dan ternyata berprofesi seorang dokter, dan dia salah satu dari sedulur sanggar seni Kinanti Sekar. Selamat sore Mbak. Sore Mbak Sekar. Boleh diperkenalkan dulu dengan sedulur sanggar? Ya, perkenalkan, nama saya Ramadhani, panggil aja Dani. Saya dokter umum, baru tinggal di Jogja 1 tahun. Saya asli Jakarta, dan ya sebenarnya tinggal di Jogja ini menarik, apalagi terkenal sama ininya, artnya Ya, seninya. Iya, seninya. Ya, jadi aku juga ikut sanggar karena tertarik sama budaya Jawa dan seni-seni Jawa. Seorang dokter dan menarik suka dengan menari. Menari sejak umur berapa waktu itu Mbak Dani mulai suka? Benar-benar pertama kali sih waktu SD, cuma kayak waktu itu tuh cuma ikut-ikut karena pentas perpisahan kelas. Terus karena disuruh fokus belajar, fokus akademik, jadi nggak terlalu diarahin ke sana banget. Setelah itu SMA mulai ikut ekskul itu sih, ambil tari tradisional, tari saman. Terus dari situ suka mulai lomba-lomba, mulai dari situ kayak dapat lagi feelingnya, emang suka nari ternyata. Berarti basicnya tidak hanya tarian Betawi, atau malah dulu bukan Betawi, tarian awal sekali di SD waktu itu bukan belajar waktu nari. itu tari daerah mana ya? Pokoknya daerah Banten, karena aku sebenarnya kreasi juga Banten. Iya, karena aku sekolahnya waktu itu kan daerah Banten sebenarnya masuknya. Jadi iya dari situ. Saman, lalu ada berapa tarian yang sudah dikuasai Mbak Dani? Ternyata banyak sekali tarian yang sudah dikuasain ini. Saman cukup susah kan itu Mbak? Iya, yang mesti kompak lah. Iya, rajin kompak. latihan. Benar. Kompak, rajin latihan itu kalau tari saman. Saman, lalu ada tarian lain? Aku udah pernah coba tari Lombok, di Lombok tari gandrung, sama tari merak ya. Merak atau cendrawasih ya, aku lupa. Karena cuma sebentar sih waktu itu. Terus setelah itu ya fokus ke kuliah lagi, kuliah kedokteran lagi. Di Jakarta juga atau di? Enggak, kuliahnya waktu itu di Lombok. Oh, hanya lahir di Yogyakarta. Lahir ya atau? Enggak. Wah, ceritanya panjang. Panjang. Saya kira asli Jakarta Tulen gitu, habis gitu ya. Iya, jadi sebenarnya ibuku orang Lombok. Ayahku orang Jakarta. Terus ayahku ke Lombok, nikah sama ibu, terus ibu dibawa ke Jakarta. Terus aku lahir di sana. Besar di sana, ke Lombok cuma buat kuliah. Terus juga sama tadi itu, ada sesuatu hal nggak Mbak yang Mbak Dani dapatkan saat Mbak Dani belajar menari? Menari itu juga dari segi ilmiah memang ada manfaatnya, dengan pengendalian gerakan, memori, mengelatih otak kanan juga kayak gitu. Apalagi kita juga kan nari kan harus dengerin musiknya juga. Itu juga melatih skill fine movement ya, sama gross movement juga, karena nggak cuma gerakan jari-jari aja yang dilihat kan, tapi bener. Juga kepala, aspek goyang tubuh itu semuanya ikut gitu ya, dari ujung kaki ke ujung kepala. Itu ada sesuatu hal yang divisualkan kalau di dalam tari gitu ya mungkin. Nah, tadi dengarnya Mbak Dani dokter spesialis atau sudah dokter khusus gitu? Masih dokter umum sih. Di Jogja ya, berarti sudah menetap Jogja 1 tahun dan belajar menari juga 1 tahun di Jogja, atau baru di Sanggar Seni Kinanti Sekar ini? Baru ya, kan aku pindah pas banget sebelum pandemi. Jadi sampai Jogja dapet pandemi. Iya, sampai Jogja nggak ada apa-apa, padahal maunya kan bisa nonton pentas seni, drama-drama teater. Sampai sini nggak ada apa-apa karena pandemi. Terus makanya ikut sanggar baru 4 bulan, karena aku emang sebelumnya searching masih pada tutup
Iya. Nah, iya kebetulan Sanggar Kebetulan Sanggar Kinanti kita mencoba membuka kelas. Pada waktu itu juga kita sempat deg-degan juga gitu Mbak, ragu-ragu gitu ya. Tapi ya satu hal yang paling kita tekankan adalah protokoler. Harus jaga jarak, kita membatasi mood yang biasanya dulu memang banyak, sekarang memang hanya dikit-dikit semuanya. Satu hal yang menurut Mbak Dani lihat dalam belajar menari Jawa ya, karena di Jogja gitu kita dapat, ada satu hal nggak beda dengan tari-tari yang pernah Mbak Dani dapatkan? Beda ya, aku rasanya kok gerakannya lebih rumit. Oh iya, sama itu lebih rumit. Dia ada beberapa bentuk kekompakan. Jawa ternyata lebih sulit menurut Mbak Dani. Iya, menurut aku sih lebih sulit Jawa. Ada apanya? Maksudnya sulit bagian apa yang menurut Mbak Dani itu? Gerakannya lebih luwes. Lebih ke Mayu? Iya, lebih ke Mayu. Bener, Iya. kalau lebih ke Mayu itu bener. Kalau dibanding tari Saman, karena memoriku waktu SD tari Banten itu waktu itu bener-bener aku juga kayak nggak ngeh banget juga waktu itu gimana. Kalau aku bandingin sama tari Saman, kan kalau tari Saman memang koordinasi juga, cuma kan nggak pakai kaki, kita kan Oh duduk. iya, karena fokus paling di cuma bagian hafal atas formasi ya. aja, Iya. sama bagian atas aja, sama kekompakan. Terus dibanding tari Lombok, ya itu lebih luwes gerakannya kalau tari Jawa. Jawa. Bagian tangannya, Iya. kedetailan tangan menurut Mbak Dani. Apa yang membuat akhirnya, aduh kok ini susah? Nah akhirnya Mbak Dani mencoba buat benerin tangan sendiri gitu. Ada proses-proses lain nggak, kayak di rumah akhirnya aku belajar sendiri, nah aku punya kebiasaan lain kayak gitu, ada nggak merubah sesuatu hal saat belajar menari tari klasik, tari Jawa di situ? Kalau untuk aplikasi kesehari-harinya nggak ada sih, cuman kayak karena dia lebih sulit jadi aku juga belajar sendiri di rumah. Iya, itu kan akhirnya jadi ke rumah gitu. Iya. Kayak diingetin Mbak Okta kan ya gurunya waktu itu. Ayo Mbak Dani apa gitu, terus harus tangannya ngiteng. Wah ngiteng tuh gimana kalau di Iya. Banten atau tari Saman satu bentuk ya, biasanya ada mungkin ini gitu, tapi nggak ada yang sedetail itu. Nah Iya, kayak kemarin tuh tari Jogja tuh kalau nggak salah ini harus lurus. iya, Aku jadi ke depan. terus ke gini terus. Kepasuk ke dalam Iya. gitu. Oh. Kan beda ya gitu sih. Lalu di Jogja ini, walaupun di masa pandemik ini kan mungkin teman-teman juga pernah daring. Kita punya dari Dinas Kebudayaan itu juga banyak sekali kegiatan mereka. Nah pernah nggak Mbak Dani juga melihat, jadi kayak YouTube atau di Instagram gitu kan mungkin pernah seliweran ada info Jogja, di situ juga ada info seni kayak gitu-gitu. Nah pernah nggak ngelihat pertunjukan juga lewat daring? Pernah waktu itu karena temenku pentas di Magelang. Jadi aku lihat lewat ini aja sih, lewat Facebook Facebook Ya. Live. Oh karya pas pada masa pandemi gitu. Iya, dia menari teater kalau nggak salah. Dance Waktu itu teater. emang menari tradisional. Ada darah seni nggak sih Mas sebenarnya di dalam keluarga Mbak Dani itu? Kalau darah seni tari nggak ada sih, kalau menggambar adanya. Oh, seni lukis, seni Iya, seni rupa ya berarti maksudnya. ayahku memang bisa gambar, terus memang Pak Dekku suka gambar. Wah, darah seninya tapi munculnya bukan di Beda. kanvas, tapi tetap mengalir darah seni. Saya orang tuanya juga Mbak, ibu saya pelukis, bapak saya pantomime. Nah, tapi saya menggunakan panggung menjadi media lukis dengan tubuh saya. Waduh, jadi gitu kan? Diartikannya lain. Iya, jadi ternyata kan tetap ada sesuatu darah seni yang mengalir, ada kecintaan. Tapi pernah nggak Mbak? Mungkin banyak ya, maksudnya di Jogja atau ada beberapa orang yang bilang bahwa kamu tuh gak usah nari, fokus ke belajar gitu. Nah tapi ternyata kan akhirnya Mbak Dani sendiri kayak ngerasa ada sesuatu hal yang didapatkan dari menari gitu. Apa yang menurut Mbak Dani akhirnya tetap kekeh sampai sekarang akhirnya lari ke nari lagi loh? Karena ini juga sih kesenangan hati kesenangan hati aja sih sebenarnya. Karena memang dari awal tuh kan disuruh fokus akademi ya, aku juga karena
ya nurut orang tua ya. Pasti. Jadi ya ikut aja. Mulai nari lagi ya karena memang kangen aja, karena memang aku sebenarnya ya kita pasti punya sisi lain ya. Iya, Sisi benar, lainku ya pengen nari. Mengolah rasanya lewat menari gitu Mbak, atau ada sesuatu hal yang pengen diungkapkan lewat tari? Pede nggak? Ternyata aku pede kok nari, percaya diri lagi gitu. Yes, mungkin aplikasi dari situ ya, karena aku sebenarnya orangnya introvert sih, nggak terlalu banyak ngomong. Kalau ketemu orang baru sebenarnya diem gitu ya, apalagi kita baru ketemu kemarin malam dan apa namanya langsung ditodong sama Mbak Alvin. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa ditekankan untuk menari, protokoler yang baik, apalagi kan kita gerak gitu Mbak, masih tetap terus beraktivitas apapun ya, mungkin nggak hanya menari tapi saat latihan menari. masuknya aktivitas enggak indoor sih, aktivitas ya jadinya. Iya, Secara general sih, secara general dulu ya. Pandemi COVID ini kan dia virusnya itu airborne ya. Airborne itu dia lewat udara. Jadi ya selama mematuhi syarat-syarat yang kayak WHO bilang seperti pakai masker, social distancing, jaga kehigienisan, karena virusnya itu dari udara cepet dia tuh nempelnya cepet ke ini namanya konjungtiva mata ya. Apalagi kita kan maksudnya matanya nggak pakai kacamata, maka itu gunanya face shield itu karena untuk mencegah si virusnya yang dari udara itu nemplok di matanya gitu. Sebenarnya gitu sih, tapi social distancing juga ada ngaruhnya dari situ, walaupun nggak pakai face shield tapi ada social distancing. Iya, karena virus juga sebenarnya kan dia nggak bisa terbang kemana-mana, dia itu juga ada jarak radiusnya kayak gitu, makanya kita harus social distancing kayak gitu. Jadi kalau misalkan selama aktivitas khususnya menari, ya kalau bisa jangan di indoor, kalau bisa sih di outdoor. Dan ya rata-rata orang kan kalau pakai masker agak sulit ya buat aktivitas, pakai face jadi ngos-ngosan. gitu ya. Oh iya benar-benar Iya, ngos-ngosan. iya, jadi sebenarnya sih harus pakai masker kayak gitu. Iya. Karena ada yang bilang kalau pakai masker tuh bakal jadi kekurangan oksigen atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya tubuh itu kan sudah punya reaksi kompensasi sendiri. Jadi sebenarnya yang ngos-ngosan itu ya kompensasi dari oksigennya biar cukup ke tubuh kayak gitu aja sih. Jadi harus penarikannya lebih kuat lagi gitu ya. Iya. Jadi ya menurut aku kalau di Sanggar Kinanti Sekar sudah sesuai protokol, Iya. karena nggak di indoor, memang disediakan hand sanitizer dan social distancing juga, dan pembatasan jumlah orang di kelas. Yes, benar sekali, itu salah satunya di Sanggar. Kita juga tetap mematok itu semuanya apa yang sudah punya syarat bersyaratkan gitu. Satu hal lagi, planning Mbak Dani setelah ada di Jogja, apakah ingin menetap di Jogja atau ada cita-cita lain yang pengen dicapai lagi? Cita-cita banyak. Boleh nggak apa-apa kita cerita dengan teman-teman sedulur cerita nanti. Planning aku sih ya kalau secara general, karena aku pindah ke Jogja karena suamiku pengen tinggal di Jogja. Sebenarnya aku nggak pernah ada bayangan mau tinggal di Jogja. Ke Jogja cuma sekali aja waktu itu study tour SMP. Sudah lama sekali. Iya, berarti ya. lama banget, bertahun-tahun yang lalu. Terus tiba-tiba diajak tinggal di Jogja, ya aku nurut aja ya udah. Dan ya semenjak ya aku sadar sih habis itu, oh tinggal di Jogja sekalian aja nari juga gitu, karena udah lama nggak nari. Dan ya planning ke depan sih rencananya mau pindah ke Spanyol, ikut suami juga, dan aku juga memang mau sekolah di luar sebenarnya, mengambil spesialis gitu sih. Dan ada manfaatnya juga aku ikut nari di sini, selain dengan hanya karena kesenangan diri sendiri, tapi juga aku juga bangga bisa membawa
tradisi Indonesia sama aku gitu. Iya. Jadi Iya, siapa tahu kan di Spanyol sana bisa pentas-pentas Menari, iya. dikit dubes. Dubes itu bisa Mbak, karena Jangan lupa. iya. Itu bener banget loh Mbak, karena beberapa kali waktu Sekar diundang ke sana pun juga akhirnya kita saling bertukar gitu. Mereka yang ada orang Indonesia yang mau datang, waktu itu kami ke Belanda, kita ngajarin mereka, akhirnya kita ngajarin mereka nari untuk ya awalnya cuma kesenangan mereka, tapi kan ternyata manfaatnya sama kayak Mbak, ada acara catering, makan-makan bareng, mereka kangen dengan tarian Indonesia. Dan itu saya sangat bersyukur ada sedulur sangar seni Kinanti Sekar yang memang belajar menari dan ingin berbagi semulia itu, mengingatkan bahwa menari itu juga bisa menambah kebahagiaan. Salah satunya itu, dan akan dibawa gitu. Dan sanggar tari juga boleh loh Mbak, narinya dibawa, tarikan Nas Gandes kan sudah belajar. Nah, itu sangat simpel, ringan tapi menyenangkan. Ya, teman-teman semuanya, sedulur Sanggar Kinanti, ada satu hal yang menurut saya banyak sekali yang harus kita jaga gitu Mbak ya. Kebahagiaan, terus belajar itu juga, menari itu membuat badani pun juga merasa bahagia dan senang. Satu lagi, berikan semangat untuk adik-adik atau sedulur sanggal yang lain, apapun itu ya, tentang menari boleh, tentang menggapai cita-cita boleh, apapun itu. Ya kalau dari aku jangan menari itu nggak cuma buat kebahagiaan kita aja, tapi juga buat warisan ya sebenarnya. Warisan, apalagi ini tari tradisional ya, warisan buat dari negara kita kayak gitu. Tetap semangat, apalagi masa pandemi gini harus tetap jaga kesehatan. Kalau sakit jangan datang latihan. Iya bener. Mbak Nani sudah hadir dan benar-benar meluangkan waktunya, walaupun shocking ya, jadi shocking tiba-tiba kaget, Terima kasih juga. Tapi terima kasih banyak sudah mau sharing dengan kita, sedulur sanggar di Cerita Kinanti. Semoga semuanya terwujud apa yang menjadi cita-cita nanti ke depan, dan semoga bisa sampai selesai ya belajar menari. Jadi nanti tarian hasil akhirnya itu banyak, dapat tabungan tarian tambah banyak di Jogja. Terima kasih banyak Mbak Deni sudah datang. Kita ketemu lagi di Cerita Kinanti selanjutnya dengan tamu-tamu yang akan menarik. Terima kasih, selamat sore. Bye-bye.